Smart listeners, pernahkah Anda menemukan rumah tangga yang sangat tidak sehat? Mungkin sering terjadi KDRT, perselingkuhan, konflik berkepanjangan, dan berbagai hal buruk yang kerap terjadi. Namun, masih ada pasutri yang memutuskan untuk bertahan dalam kondisi yang demikian. Ternyata, ada beberapa alasan yang membuat para pasutri tetap bertahan di dalam rumah tangga meskipun sangat jauh dari kebahagiaan. Pertama, takut untuk hidup sendiri. Hasil penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Personality and Social Psychology dikatakan bahwa ketakutan untuk hidup sendiri mendorong orang dewasa untuk tetap tinggal dalam sebuah hubungan, meskipun buruk sekalipun. Kedua adalah bertahan karena anak. Anak adalah faktor terbesar untuk tetap bertahan, walaupun konflik sangat banyak. Pasutri tidak mau berpisah karena mengingat kebutuhan anaknya akan keluarga yang utuh. Yang ketiga adalah tidak kuat secara finansial. Walaupun pertengkaran seperti menu harian, namun para pasutri tetap bertahan dalam pernikahan karena merasa tidak kuat secara finansial. Belum bisa mandiri jika tanpa pasangan, sehingga mereka memutuskan untuk tetap bertahan. Yang keempat adalah faktor cinta yang dimiliki oleh salah satu pihak. Sehingga meskipun banyak ketidakcocokan dalam hubungan rumah tangga, tetap saja memilih tidak akan berpisah hingga maut yang memisahkan. Yang kelima adalah takut terhadap pandangan masyarakat. Tidak semua orang sanggup menyandang status sebagai janda ataupun duda. Apalagi jika dia menyandang jabatan yang bagus, misalnya karirnya tinggi di kantor, kemudian dia juga adalah tokoh masyarakat, sehingga dia tidak mau nama baiknya jatuh karena kegagalan di dalam rumah tangga. Smart listeners, sebuah penelitian dari Universitas Nevada mengatakan bahwa pernikahan yang tidak sehat sebenarnya akan merusak kesehatan. Veronica Lemers, seorang profesor psikologi sosial, dalam penjelasan yang lain juga memperingatkan bahwa respon tubuh terhadap konflik hubungan ternyata dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang, seperti peningkatan pelepasan hormon stres, peradangan, perubahan regulasi nafsu makan, dan fungsi kekebalan tubuh yang terganggu. Jika telah mempunyai anak, maka pernikahan yang tidak bahagia jelas sangat berdampak negatif terhadap anak-anak. Anak yang menyaksikan pertengkaran orang tua dari waktu ke waktu cenderung kurang bahagia, sering cemas dan depresi. Ia pun tidak seceria teman lainnya. Mereka pun merasa sendirian karena akibat konflik yang berkepanjangan menyebabkan orang tua tidak cukup memberikan perhatian dan kasih sayang. Tumbuh di dalam keluarga yang kurang harmonis tentu akan membuat anak lebih pendiam, kurang percaya diri dalam menunjukkan kemampuannya, cenderung kurang berprestasi di sekolah. Mereka juga tidak memiliki keinginan yang kuat untuk bersaing dan memperbaiki prestasi. Menyaksikan pertengkaran orang tua, baik pertengkaran yang hebat maupun perang dingin, dapat mengakibatkan masalah mental, bahkan setelah anak menjadi dewasa. Hal ini dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh tim dari The University of Sussex. Parahnya, anak-anak cenderung meniru perilaku orang tuanya. Anak-anak yang semasa kecil menyaksikan pertengkaran ataupun kekerasan rumah tangga rawan untuk melakukan hal serupa ketika ia dewasa. Bahkan dalam beberapa kasus yang ekstrim, anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan bunuh diri. Anak pun cenderung antisosial, bersikap agresif, ataupun suka melakukan kekerasan. Smart listeners, jika kondisi rumah tangga sudah tidak ada lagi interaksi hangat di dalamnya, maka sesungguhnya rumah tangga tersebut sedang menuju kematian.
Dan kondisi ini tentu sangat jauh dari tujuan pernikahan sebenarnya di dalam Islam. Sehingga jika pernikahan ini tetap ingin diselamatkan, yang terpenting adalah adanya niat baik dan ikhtiar dari kedua pihak, baik suami ataupun istri, untuk segera menghentikan hal-hal yang membuat kondisi rumah tangga menjadi semakin sakit. Maka cari tahu sumber penyakitnya, rawat, dan berikan terapi yang tepat agar pernikahan ini kembali sehat.